Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Harapan saya semoga kita tetap dalam perlindungan Tuhan sampai saat ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang telah membantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Doa dan harapan saya semoga Bapak, Ibu, dan Saudara semua tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Dan Tuhan tetap memberkati semua usaha pekerjaan yang dilakukan tiap-tiap hari. Channel ini membahas tentang bagaimana cara kita mempertanggungjawabkan iman kita kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Karena hari-hari ini ada banyak yang mempertanyakan tentang iman kita kepada Tuhan Yesus, baik dari luar Kristen maupun dari dalam Kristen yang mengaku dirinya orang percaya, padahal bukan. Itulah sebabnya menjawab mereka dengan sumber-sumber yang valid dan benar, seperti Alkitab dan sejarah, dan juga para apologet-apologet yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran kepada mereka. Tentu para apologet-apologet yang dipakai oleh Tuhan pasti memiliki kapasitas karena mereka telah memberikan waktu bertahun-tahun untuk belajar tentang teologi dan belajar tentang Alkitab sebagai firman Allah. Dasar kita untuk mempertanggungjawabkan iman kita kepada orang yang bertanya kepada kita, yaitu dari kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi, bagian ini mengajarkan kepada 3 hal yang diinginkan bagi kita untuk mempertanggungjawabkan iman kita. Yang pertama, kita harus kuduskan Kristus di dalam hati kita. Maksudnya, untuk mempertanggungjawabkan iman kita kepada orang lain, harus menyampaikan dengan kasih, sehingga orang yang mendengar mereka dapat diberkati. Yang kedua, kita harus siap sedia untuk memberi pertanggungjawaban kepada setiap orang yang bertanya kepada kita. Artinya, kita selalu siap kapanpun ada orang yang bertanya tentang Allah yang kita percayai. Dan yang ketiga, kita harus sampaikan dengan lemah lembut kepada mereka. Maksudnya, harus menyampaikan dengan lemah lembut kepada setiap orang yang bertanya kepada kita tentang iman kita kepada Tuhan Yesus. Walaupun kita tahu orang yang bertanya tentang iman kita hanya mereka bertujuan untuk menghina, merendahkan, dan mengejek iman kita. Tetapi kita tetap menjawab mereka dengan penuh lemah lembut dan kasih. Demikianlah, marilah kita menyaksikan bersama-sama. Salam teman-teman, kita berjumpa lagi dengan saya, Rian Nur. Saya mantan muslim dan saya baru menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi saya. Saya sebenarnya sangat bersyukur sampai saat ini saya masih diberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian kehidupan yang saya alami. Nah, kenapa malam ini Tuhan ingin saya berterus terang mengatakan siapa saya sebenarnya. Saya akan mengatakan siapa saya sebenarnya. Saya keturunan dari Melayu. Mama saya Jawa. Dan di masa kecil saya sudah katakan di kesaksian saya waktu ruh saya dibawa ke neraka dan ke surga, saya sudah menjelaskan siapa saya sebenarnya. Dan saya mengalami kehidupan masa-masa yang sangat suram, dan itu membuat saya merasa saya tidak layak untuk Tuhan. Saya tidak pantas, dan perasaan bersalah ini saya selalu merasa bersalah karena perbuatan saya di masa lalu. Dan saya
saya selalu mengatakan saya jahat, saya seorang yang jahat. Karena perbuatan saya, orang-orang banyak terluka, banyak menderita karena saya. Dan saya mengakui segala kesalahan yang saya lakukan di masa lalu. Saya minta ampun. Itu sebabnya saya tahu Tuhan tidak memilih orang yang benar. Tuhan memilih orang yang berdosa seperti saya ini. Saya begitu sangat berdosa. Dan kesalahan yang saya lakukan di masa lalu membuat saya selalu bertanya-tanya, adakah pintu ampun, pintu maaf untuk saya? Karena saya sudah menghancurkan kebahagiaan orang lain. Saya merasa saya tidak pantas, saya tidak layak Tuhan. Terkadang saya menjauhkan diri dari Tuhan karena perasaan bersalah yang selalu menghantui di dalam benak pikiran saya. Saya sadar bahwa saya tidak ada apa-apanya jika Tuhan tidak memilih saya. Jika Tuhan tidak memanggil saya, maka hidup saya binasa. Dan saya tidak tahu kemana arah tujuan langkah saya. Karena saya tahu Tuhan itu Maha Pengasih. Itu sebabnya saya mencari Tuhan. Saya mencari kebenaran dari Tuhan sehingga saya dapatkan. Terkadang saya bertanya-tanya, mengapa Tuhan memanggil saya? Mengapa Tuhan memilih saya di antara saudara-saudari saya? Tetapi Tuhan tidak mencari orang yang benar. Sama halnya seperti orang sakit pasti membutuhkan dokter. Dan begitu juga kita orang yang berdosa, kita membutuhkan Tuhan untuk memulihkan, untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Saya ingin memberitahukan kepada saudara-saudari semuanya, saya selalu mengatakan saya orang yang jahat dan saya orang yang berdosa. Ketika saya tidak mengenal Tuhan Yesus, saya memilih untuk menikah dengan orang Kristen. Tujuan niat hati saya supaya suami saya masuk ke Muslim, menjadi Muslim yang taat dalam ibadah. Tapi Tuhan berkata lain. Tuhan tidak menginginkan itu terjadi. Dan ketika itu saya tidak tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang telah menciptakan dunia dan bumi ini. Saya ingin mengatakan yang sebenarnya, tetapi
saya. Saya salah memilih pasangan suami. Saya tidak tahu di Kristen Tuhan Yesus membenci perceraian. Tetapi suami saya yang melakukan perceraian bersama istri yang pertama, dan dia menikahi saya. Waktu saat itu saya tidak tahu, karena di Muslim membolehkan perceraian. Dan ketika saya tahu bahwa di Kristen tidak boleh bercerai, saya merasa bersalah. Saya merasa hancur ketika saya tahu di dalam Kristen tidak boleh bercerai. Apakah Tuhan menerima saya? Karena saya sudah melanggar. Itu sebabnya Tuhan menegur saya dengan cara seperti ini. Demikianlah kesaksian ini. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara semua diberkati serta dikuatkan untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kesaksian mereka ini bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan kisah nyata dari kehidupan mereka, di mana hal yang tampaknya tidak mungkin terjadi dalam kehidupan mereka. Sejak mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidup mereka mengalami perubahan yang begitu ajaib, dan semua doa-doa mereka dijawab oleh Tuhan Yesus. Karena itu, mari bagikan video kesaksian ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang terdekat kepada Bapak Ibu, supaya mereka juga dikuatkan dalam iman. Siapa tahu ada di antara mereka yang sedang mengalami pergumulan atau tantangan hidup, dan melalui kesaksian ini mereka kembali dikuatkan, dibangkitkan semangat mereka kembali, serta menemukan kebenaran yang sejati, dan mereka tidak ragu-ragu lagi karena mereka telah menemukan Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.